Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita bersyukur di pagi hari ini karena kemurahan Tuhan saja kita boleh menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, dan Dia boleh menganugerahkan kepada kita kesehatan untuk kita boleh pakai dalam kita memuliakan Tuhan. Baik, mari lihat firman Tuhan pada pagi hari ini tentang tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang terlalu kecil bagi Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayatnya yang ke-17 saya mulai. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Ayat 18, lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengerti adalah bahwa kisah seorang Daud yang memang pada saat itu oleh kehendak Tuhan, memang oleh rencana Tuhan. Siapa yang tahu? Siapa yang pernah berpikir panjang ke depan? Tahu-tahu Daud dicari, diajak oleh Saul pada waktu itu. Dan kemudian Alkitab berkata ada anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi, seorang pahlawan yang gagah perkasa. Kemudian dikatakan seorang prajurit yang pandai bicara, dan Allah menyertai dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang terpenting adalah di dalam hidup kita bagaimana Allah menyertai pribadi kita masing-masing. Jadi tidak ada hal yang terlalu kecil bagi Tuhan untuk Tuhan tidak memakai seseorang yang Tuhan pilih. Atau mungkin banyak orang menganggapnya biasa, tak berpengalaman mungkin, berpostur kecil. Tetapi lihat, oleh karena kemurahan Tuhan, Daud bisa Tuhan angkat, Daud bisa Tuhan promosikan. Mungkin memperhitungkan semua hal-hal yang dulu pernah Daud alami lewati, mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, tentang kesetiaannya mengembalakan, dan dia berperang, kemudian dia menghalau semua musuh-musuh, serigala, kemudian hal-hal yang mengancam domba gembalaannya, dia lawan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tetap memperhitungkan semua dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, kita mungkin berkata, Tuhan, saya nggak bisa berbuat banyak. Saya nggak bisa melakukan seperti yang si A lakukan. Saya hanya bisa terbatas melakukan apa yang saya dapat lakukan, nggak seperti dia. Saya mau katakan sekarang, jangan pernah kita berkecil hati kemudian membuat iman kita mungkin surut, tergoyahkan. Tidak. Bapak Ibu jemaat Tuhan perlu tahu bahwa Billy Graham pernah mengisahkan tentang seorang nenek-nenek berusia 80 tahun. Ya, kemudian nenek-nenek ini ketika dia sendiri di kamar, ketika dia berdoa, dia angkat tangan dan dia berkata begini, Tuhan, masa-masa terbaikku, masa-masa indahku semenjak aku muda, saya sudah lewati bersama-sama dengan keluarga. Ada canda, ada tawa, ada pemeliharaan Tuhan, saya sudah lewati bersama-sama dengan keluarga. Dan sekarang nenek ini berkata, ketika saya angkat tangan kepadamu ya Tuhan, saya ingin pulang, saya ingin kembali kepadamu. Bapak Ibu jemaat perlu tahu, nenek ini sekarang memang dia mengalami kebutaan. Ketika dia berdoa, dia ngomong dengan Tuhan, Tuhan, saya pengen kembali kepada Engkau. Saya sudah melewati masa-masa yang baik dalam hidup saya. Kemudian ketika nenek ini selesai berdoa, dia amin, tiba-tiba tangannya ini jatuh ke sebuah telepon. Kemudian dia mulai terima satu suara. Ketika tanganmu jatuh di telepon, engkau harus menghubungi nama-nama, nomor-nomor telepon yang ada di situ,
dan engkau harus sampaikan kabar baik kepada mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu, ketika nenek ini sadar ada suara seperti itu, ya, dia memang buta. Usia 80 tahun buta memang. Berselang 9 tahun ke depan, apa yang terjadi? Ya, nenek ini menelpon dari abjad A sampai Z, dan dia membawa sekitar 3.000 orang datang kepada Tuhan. Bayangkan, dia pimpin 3.000 orang hanya dengan menelpon saja. Matanya terbatas, nggak bisa melihat. Hanya dengan menelpon saja dia bisa membawa, dia bisa mengarahkan orang-orang itu untuk percaya kepada Yesus. Berjumlah sekitar 3.000 orang datang kepada Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mungkin lihat nggak ada potensi seorang nenek-nenek, nggak ada yang dapat dicapai. Ukuran manusia nggak ada yang dapat dicapai. Tapi lihat, ketika Tuhan berkenan, tidak ada perkara yang terlalu kecil untuk Tuhan tidak campur tangan. Tidak ada perkara yang terlalu kecil untuk Tuhan abaikan. Tidak, ingat, sekecil apapun potensi kita, kemampuan kita yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan lipat gandakan, semua bisa menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau yang masih muda, engkau yang sudah lansia, terima kabar baik pada pagi hari ini. Ketika Daud Tuhan pakai, Tuhan promosikan, Tuhan angkat, engkau juga sanggup menerima janji Tuhan di pagi hari ini. Amin firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengar firman Allah. Kekuatan-Mu Engkau nyatakan, ya Tuhan, memperkuat, menguatkan iman jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh berkata bahwa di dalam nama Yesus tersedia penyediaan. Apa yang tidak mungkin bagi kami, yang dari mata banyak orang tidak mungkin, tidak ada potensi. Tapi di mata Tuhan, Engkau sanggup membawa kami, Engkau sanggup promosikan kami, Engkau sanggup pakai kami sebagai alat khusus dari Tuhan bagi kerajaan sorga. Diberkatilah semua yang mendengar firman Allah pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik dari sorga. Diberkatilah negara bangsa kami Tuhan. Ada rencana, ada pesta demokrasi di tahun depan Tuhan. Tolong semuanya Tuhan ambil alih dalam tangan-Mu. Negara kami dalam kendali oleh Tuhan. Keamanan, kesejahteraan Engkau nyatakan bagi negara kami. Gereja lokal di mana kami beribadah Tuhan, diberkatilah semua pelayan-pelayan-Mu, semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Dan bawa kami semakin bertumbuh di gereja lokal kami masing-masing. Dan Engkau semakin dipermuliakan dalam segala hal. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.